Timnas Indonesia kedatangan satu lagi pemain yang baru saja resmi dinaturalisasi, yakni Martin Paes. Sebagai informasi, kiper FC Dallas yang pernah berhadapan dengan Lionel Messi tersebut secara resmi telah menjadi warga negara Indonesia pada Selasa kemarin setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta. Sumpah tersebut dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Sementara itu, melansir dari laman PSSI, Erick Thohir juga menemui dua pemain keturunan lainnya di Jakarta, yakni Jens Streven dan juga Calvin Verdong. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN tersebut juga mengatakan jika Reven dan juga Verdong akan segera menjalani proses naturalisasi. Sementara itu, Martin Paes mengaku merasa bahagia dan tidak sabar untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia usai menjalani proses naturalisasi yang cukup panjang. Lebih dari itu, pemain berdarah Belanda tersebut juga bertekad membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Saya sangat bangga. Ini adalah momen besar bersejarah bagi saya. Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama Timnas Indonesia. Jelas Martin Paes. Sebagai informasi, Martin Paes merupakan pemain naturalisasi rekomendasi dari Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kedepannya, Martin Paes diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Timnas Irak pada tanggal 6 Juni dan Timnas Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang, yakni tepatnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. Dengan demikian, maka Martin Paes kini tinggal menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Namun proses perpindahan ini akan memakan waktu cukup lama, karena Martin Paes sempat membela Timnas Belanda U21 saat usianya di atas 22 tahun. Dengan resminya Martin Paes menjadi WNI, maka status kiper terbaik di Asia Tenggara kini menjadi miliknya. Klaim tersebut dikemukakan supporter Timnas Filipina di media sosial X. Menurutnya, selama ini kiper terbaik yang ada di Asia Tenggara adalah penggawa Timnas Filipina, yakni Neil Etri. Penjaga gawang berusia 34 tahun ini merupakan pemain Birmingham City yang berlaga di Liga Inggris. Dia telah memperkuat Timnas Filipina sejak tahun 2008 dan memiliki catatan 80 caps untuk tim berjulukan The Ascal tersebut. Dikutip dari laman Transfermarkt, nilai pasar Martin Paes untuk musim 2023-2024 memang lebih besar dari Neil Endrich. Martin Paes memiliki nilai pasar senilai 20,86 miliar, sedangkan Neil Endrich hanya sekitar 5,21 miliar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyampaikan kabar baik mengenai kondisi mental para pemain Timnas Indonesia U23 jelang pertandingan kontra Timnas Irak U23 di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda harus menerima pil pahit ketika bermain menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 pada Senin malam kemarin. Gol-gol Hussein Norkaf pada menit ke-68 dan gol bunuh diri dari Pratama Arhan pada menit ke-86 membuat Timnas Indonesia U23 harus mengubur mimpi menjadi juara Piala Asia U23 2024. Namun demikian, Timnas Indonesia U23 masih bisa mengamankan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan mengalahkan Timnas Irak di partai perebutan tempat ketiga pada Kamis malam ini. Meskipun mengakui kekalahan dari Uzbekistan memberikan pengaruh secara mental kepada para pemainnya, Sintayong menegaskan bahwa skuadnya sudah pulih. Kabar baiknya, Sintayong memastikan bahwa para pemain Timnas Indonesia U23 kini sudah bangkit secara mental demi mengalahkan Timnas Irak dan meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Meskipun kami telah berupaya melakukan yang terbaik ketika kami bermain kontra Uzbekistan, kami kalah. Tentunya secara mental itu sulit untuk para pemain. Saya pikir kami telah pulih dan juga mempengaruhi mentalitas para pemain. Untuk menjadi lebih baik itu bergantung kepada kapabilitas pelatih kepala. Jadi saya mencoba melakukan yang terbaik dan para pemain juga mempersiapkan diri dengan baik. Malam ini adalah laga yang baru, jadi kami punya pikiran positif untuk mempersiapkan diri untuk bermain. Jelas Sintayong. Untuk pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa malam ini, Timnas Indonesia U23 juga menerima kabar baik dengan kembalinya Rafael Struijk ke skuad Garuda Muda. Sebelumnya, Struijk harus menjalani skorsing satu laga akibat kartu kuningnya di laga kontra Korea Selatan, yang mana adalah kartu kuning keduanya di turnamen ini setelah menerima yang pertama pada saat menghadapi Timnas Yordania. War tiket laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 melanda Qatar. Siapa lagi penyebabnya kalau bukan supporter Timnas Indonesia U23?
Timnas Indonesia U23 akan melawan Timnas Irak di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Kamis malam ini. Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Jika menang, Indonesia otomatis akan lolos. Namun jika kalah, skuad Garuda Muda harus melawan Guinea, wakil dari Afrika. Menurut supporter Indonesia yang berbasis di Qatar, website penjualan tiket sempat error setelah dibuka. Tiket pun langsung ludes dalam 10 menit. Seperti saat pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan, tiket yang dijual sekitar 10.000 dan terisi 8.792 orang. Dukungan untuk Timnas Indonesia U23 justru semakin mengalir untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade. Ditambah lagi, ini merupakan pertandingan terakhir Rafa Struijk dan kawan-kawan di Qatar, sehingga warga negara Indonesia yang berada di sana ingin memaksimalkan untuk memberikan dukungan. Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar kembali memerah pada Senin, 29 April 2024 lalu, saat Timnas Indonesia U23 bertanding melawan Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024. Benar saja, stadion hampir full dengan supporter Indonesia. Hanya sedikit saja pendukung dari Uzbekistan di tribun. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Stadion Abdullah bin Khalifa benar-benar seperti kandang Timnas Indonesia U23. Saking seringnya Indonesia bermain di sana, netizen menyebut stadion itu dengan GBK, yakni Gelora Abdullah bin Khalifa.